Ya. Kau memberi salam? Oh, Anak itu sedikit sulit bicara. Dia mengalami shock, kadang juga kejang. maaf aku menganggapmu zombie. Hampir salah. Hai Soa, aku teman ayahmu, Bibi Yunwa. Sepertinya ponsel Bibi ketinggalan di sini ya. Tidak apa kan? Kau tidak nyaman dengan Bibi di sini. Maaf, itu saja. Sampai jumpa lagi. Banyak sekali bekas luka di badan Soa. Bibi juga begitu. Orang tua Bibi meninggal saat Bibi masih kecil. Jadi Bibi dibesarkan oleh keluarga. Bibi hidup tanpa berkata apa-apa selama beberapa waktu. Rasa sakit kehilangan orang tua sangat kuat dan bertahan lama. Tapi Bibi percaya Soa bisa lebih cepat melewati masa itu. Karena Soa punya ayah yang baik, benar kan? Oh. Rambutmu rontok parah ya. Ada orang yang begitu muda di Yunbong. Inilah, dia sungguh banyak cinta. Ini bukti bahwa desa kita semakin berkembang sekarang. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Terima kasih banyak. Aku harus segera pulang. Sekarang, karena kau sudah disambut baik, coba pilih satu lagu. Apa? Nyanyi. Aku tidak bisa nyanyi. Kalau tak bisa menyanyi, tak bisa menikah. Orang yang dibenci. Maaf ya, aku benar-benar tidak bisa nyanyi. Lihat bahuku mengikuti irama. Bahuku sakit. Bahu kalian sudah tua. Hati-hati saat melakukan tarian bahu. Baiklah, seperti yang kalian ketahui. Desa Yunbong adalah desa bebas kejahatan selama 30 tahun berturut-turut. Desa teladan terus-terusan yang ditunjuk oleh provinsi. Dan yang terpenting, krisis zombie yang heboh tahun lalu. Yunbong adalah desa yang bersih, di mana tidak ada zombie di sini. Episode spesial edisi, ingatan hari itu. Kenapa buruk sekali? Malah mati. Oh, gimana ini? Sudah bisa. Karena nggak ada yang lain selain berita, tonton ini aja ya. Berikut adalah rekaman CCTV untuk ingatan hari itu. Tolong, siapapun tolong. Para warga sedang dalam bahaya, dikelilingi para zombie. Zombie, semuanya harus lenyap. Bibi benci mereka. Tahun lalu Bibi jadi anggota siap siaga. Zombie harus lenyap. Bibi menyiapkan banyak zombie, melaporkannya juga sering. Bibi benar-benar bangga. Soa dulu juga tinggal di Seoul. Apa pernah melihat zombie juga? Dengan mata tertutup, Bibi bisa mengenalinya. Zombie itu rambutnya kering, kulitnya pucat. Banyak pembuluh darah berwarna biru yang menonjol di kulitnya. Bola mata yang tidak bisa melihat fokus dan tertebak kemana arah pandangannya. Dan hanya bisa mengeluarkan suara semacam wah. Pokoknya, aku benar-benar gak mau berdekatan dengan mereka, walaupun cuma sedetik. Ya ampun, harusnya aku gak ngomong gitu. Kok takut ya? Astaga, tenang aja, jangan khawatir. Ada Bibi di sini. Kalau nanti ada zombie, tenang aja. Hup, akan Bibi tangkap. Mendengar kepala desa pamer sampai selarut ini. Soa, ayo pulang. Hah? Soa? Sudah pulang. Yonhua, kenapa kau di sini? Ponselku tertinggal, kenapa? Kau bertemu Soa? Dia anak yang baik dan lembut. Kita berdua nonton TV sama-sama. Apa ini? Dia tidak sadar kalau Soa zombie.
Oh iya, aku bawa foto yang kuceritakan tadi. Yonhwa, Hah? maaf ya. Aku rasa tidak sopan kalau datang ke rumah orang tanpa izin. Oh, Kita memang dekat waktu kecil. Tapi kita kan sekarang sudah dewasa dan juga punya privasi. Jadi aku ingin kita lebih hati-hati. maaf. Anak ayah, baik-baik saja kan selama ayah pergi? Kau pasti kaget karena ada orang baru yang datang. Maaf ya, orang itu tetangga depan rumah kita. Bibi, Bibi. Jungwan jatuh lagi. Ya ampun, Jungwan. Sampai berdarah, jatuh lagi. Begitu, siapa yang menjegalmu? Siapa? Dasar anak nakal. Oh iya, besok aku mau pindah. Kasihan sekali. Sangat menyedihkan. Aku pergi. Sudah sayang. Hati-hati. Jangan jadi lemah. Demi Soa, ini yang terbaik. Oh, jadi begitu ya. Yonhwa pasti sakit hati. Iya, aku tahu. Bagaimana aku harus menatapnya nanti. Iya, jika ada risiko Yonhwa akan melaporkan Soa, sebaiknya memang tidak berhubungan lagi. Apa dia akan benar-benar Bisa melaporkannya? saja. Aku juga bisa melakukannya. Mau bercanda, kaget ya. Ya, silakan. Ayo, ini yang bagus. Ya, sini Pak. Sebentar ya. Selamat datang. Apa ada yang Anda cari? Saya mau beli baju untuk anak perempuan saya. Mulai dari mana ya? Berapa umurnya? 1 atau 5 tahun? Bukan, 15 tahun. Oh ya ampun, begitu ya. Baiklah, bagaimana kalau ini? Akan saya pilihkan yang cocok dengan warna kulitnya. Kalau dilihat, Anda berkulit cerah, anak Anda mungkin juga sama. Tidak, dia sedikit lebih abu-abu. Baiklah, kalau begitu coba yang ini. Sepertinya saya juga ingin beli untuk nenek saya. Kalau mengikuti selera ibu-ibu sekarang, bagaimana dengan ini? Ini baru, produk baru tahun ini. Sepertinya gayanya tidak cocok. Yang ini saja. Terima kasih sudah berbelanja. Oh, Anda ingin beli itu juga? Tidak. Aku pulang. Jungwan, kau sudah pulang. Yonhwa, Kenapa kau sampai jatuh begitu? Hah? kakiku tersandung, Karena Nek. kau sudah pulang, aku ambilkan tambahan dulu. Tidak usah, aku saja yang ambil. Tidak usah, kau tidak boleh masuk dapur kami lagi. Bibi yang mintaku untuk datang ke sini. Dia mengajak makan daging. Begitu ya? Aku lupa. Dia bermental baja. Kau sudah banyak berubah. Waktu kecil, kau lebih penyayang dan gak pernah membuat orang sakit hati. Hei, Soa! Soa! Soa, ke sini! Hei, ada apa? Ya ampun, apa karena Soa? Yang Apanya? aku bilang kemarin. Apa karena Soa? Apa sebenarnya kau malu sama Soa? Apa kau menyembunyikan anakmu di rumah hanya karena sedikit berbeda? Bukan. Bukan begitu. Kok nggak boleh gitu, Joan? Soal itu kan masih SMP. Masa yang penting untuk belajar bersosialisasi. Sekolah tempat yang tepat untuk itu. Sekolah. Bagaimana kalau Soa dimasukkan sekolah? Apa?
Aku permisi dulu. Alasan nenek memanggilmu ke sini adalah agar ayahmu bisa berduaan saja dengan Yunwa. Betapa mesranya mereka makan bersama. Suasananya juga romantis. Kau kesini dulu saja sebentar. Baiklah, bagaimana kalau kita intip sebentar? Kenapa cuman pergi? Bagaimana kalau kau masukkan Soa ke sekolah? Sekolah. Ayah, aku ke sekolah dulu ya. Ke sekolah. Sekolah apanya? Itu tidak mungkin. Astaga, kau baik-baik saja? Tidak. Putriku yang berubah menjadi zombie. Ayo masuk ke dalam. Tidak, aku terlalu banyak makan. Aku mau tidur duluan. Kenapa serius sekali? Makanlah bersama keluargamu. Aku pergi ya. Iya, hati-hati di jalan ya, Yanhua. Yanhua, tunggu. Ini bukan masalah serius. Saat pergi ke pasar tadi... Kenapa tidak bisa dibuka? Sudah. Kau manggilku ya? Tidak apa-apa. Hati-hati di jalan ya. Iya, aku pulang dulu. Astaga, kau datang lagi? Ikat rambut yang tadi aku lihat, aku mau beli itu. Aku senang kau datang lagi. Kemarin juga ada seorang gadis beli ikatan yang sama. Kejutan. Bagaimana, Soa? Kau suka? Astaga, kau beli baju yang cantik. Coba pakai dulu, Soa. Aku juga belikan untuk nenek. Apa? Aku tidak perlu. Untuk apa kau buang-buang uang? Tidak, Nek. Coba dipakai dulu. Ini baju keluaran terbaru. Kenapa ini terlihat sama? Berikan padaku. Ini model baju terbaru. Ibu sudah pernah lihat model ini. Oh, Eyong datang. Tentu saja, untukmu juga ada. Coba kita lihat ya. Mana ya? Ini, ikan teri kesukaanmu. Eyong, ada satu lagi. Ini untukmu. Apa? Sekolah? Iya, Yunhua itu dia adalah guru di SMP Enbong. Lalu? Bagaimana kalau Soa kita izinkan sekolah lagi, Nek? Mana ada zombie yang sekolah? Jangan macam-macam. Memangnya Soa kenapa? Jam pelajarannya kan sebentar. Aku akan awasi dia di sekolah. Astaga, tapi apa kau pikir dia bisa sekolah seperti anak normal? Sekolah? Data kependudukan Soa belum dihapus kan? Iya, dia tercatat cuti sekolah karena ada wabah di penjuru negeri. Berarti dia masuk SMP karena wajib belajar. Kalau tidak, dia akan investigasi. Menurutmu bagaimana? Apa Soa bisa ke sekolah? Dia mengerti yang kita katakan. Mungkin karena penakut dia tidak menyerang siapapun. Ini sekolah daerah dan jumlah siswanya pun tidak banyak. Yang dikatakan Yonhua benar. Bersosialisasi itu sangat penting. Dia terlahir sebagai manusia. Dia harus berdampingan dengan manusia normal, meski kini dia zombie. Awalnya, Soa hanya manusia normal. Dia harus hidup layaknya manusia normal. Hidup layaknya manusia normal. Kalau Soa pergi ke sekolah, apakah dia bisa hidup seperti manusia lagi? Kita harus coba saja dulu. Aku menargetkan Soa bisa hidup seperti manusia normal. Karena kau pun tidak bisa terus mendampingi di sisinya, kan? Aku akan terus berada di sampingnya. Selamanya. Soa masuk sekolah. Kau yakin tidak masalah? Dia pasti tegang. Lihat wajahnya semakin pucat. Sepertinya jika wajahnya polos, teman-temannya akan curiga. Lalu kau mau Aku apa? tadi lihat manekin yang dirias, Nek.
terlihat bagus juga. Nenek, coba dandani Soa sebentar. Dirias, mana ada murid yang memakai kosmetik? Banyak yang begitu, Nek. Benarkah? Yo, bang, 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 bang. Bang, bang. Wow, Nenek meriasnya sedikit bersemangat. Riasan mata masih kurang. Terlihat kabur, masalahnya cuma di mata. Ah, Apa itu? ini lensa mata agar terlihat seperti orang normal. Baiklah, Soa, diam sebentar ya. Pakai ini dulu. Mataku kelilipan. Sepertinya ada yang masuk ke mata. Aduh. Mulai hari ini kau akan pergi ke sekolah. Putriku sayang, Soa. Tidak perlu nilai yang unggul. Yang terpenting jangan serang temanmu. Kau bisa kan? Baik, semuanya, kita kedatangan teman baru namanya Lee Soa. Dia murid pindahan dari SMP Wanita Parang di Seoul. Mungkin dia agak kurang dewasa, tapi dia teman yang ceria dan juga baik hati. Ibu sangat berharap kalau kalian bisa berteman baik dengan Soa. Karena dia itu kan teman baru kalian. Nah, tepuk tangan semuanya. Jungwan, Iya, Yeonhwa. kau belum pergi. Kau tidak boleh masuk seenaknya kemari. Maaf, soal itu aku merasa khawatir, aku tidak tenang. Aku tidak mengerti kenapa terus begini. Aku sering meneteskan air mata. Kenapa kau menangis? Soal akan baik-baik saja. Aduh, aku tidak yakin Soa akan baik-baik saja. Hei, apa kau tidak merasa khawatir? Aduh, wajarlah, kau tidak mengerti apa-apa. Astaga, dia datang lagi. Cepat lepaskan. Astaga, cepat sekali. Tidak ada pilihan lagi. Nenek mau masuk dulu, capek. Diamlah, kenapa kau malah menyerang? Kau diam di sini, nenek mau masuk. Hal yang bisa kita ketahui dari bagian ini adalah, pertama, mereka berdua sepasang kekasih. Dua, mereka berdua terpisah karena ada suatu peperangan. Nah, yang terpenting di sini adalah niat dari seorang penulisnya. Untuk pertama kalinya ada yang berani menghadapi tatapan. Anyong, Iya, tolong kau baca halaman selanjutnya ya. iya. Saat berpapasan wajah dengannya, dia roboh di tempat. Kulitnya pucat, seperti tidak ada sel darah dan terlihat berbeda dari sebelumnya. Mata abu-abunya terlihat kosong dan tidak fokus, seperti lantunan puisi yang dingin. Ibaratnya seorang jasad hidup. Anyong, kau baik-baik saja? Kau pasti merasa empati dengan karakter utama saat membaca artikelnya. Kau tidak perlu terbawa suasana. Soa, bagaimana? Kau bisa merasakan perasaan karakter utamanya? Baiklah, pelajaran hari ini sudah cukup. Pelajaran kedua nanti olahraga kan? Hati-hati jangan sampai cedera ya. Terima kasih. Soa, ayahmu tadi mengirim seragam olahraga. Ayo, ibu temani mengganti seragam olahragamu. Coba saja dulu. Ada aroma tidak enak. Semuanya cepat, tapi kalian tidak bisa membohongiku. Yang pasti dia bukan manusia.
Hei, kau berhenti saja. Apa maksudmu? Hei, Apa? apa kau tahu? Anak pindahan itu, dia itu vampir. Apa? Tadi aku terus saja mengawasinya. Selama jam pelajaran, dia terus saja menunduk. Kau tahu kenapa? Tidak. Karena sinar matahari. Vampir tidak kuat kena sinar matahari. Setauku, vampir kalau kena sinar matahari bisa lenyap. Apa dia juga begitu? Itu karena dia royal vampir. Sepertinya itu pendapatmu sendiri. Ada juga yang lain. Kau lihat kan tengkuknya. Kau lihat tubuhnya terlihat pucat dan kurus. Jika vampir itu kekurangan cairan, pasti terlihat seperti itu. Dan ada satu lagi. Saat memungut pulpen yang jatuh tadi, tangan kayu bersentuhan dan terasa sedingin es. Persis seperti es batu. Cirinya sama persis seperti vampir. Begitu ya? Tidak bisa. Aku harus menanyakan secara langsung. Kenapa dia pindah ke sekolah ini? Dia tidak akan bisa membohongiku. Dasar vampir kecil. Bolehkah aku duduk di sini dan ngobrol denganmu? Aku ingin... Aku tidak akan lupakan penghinaan ini. Aku akan ungkapkan identitas aslimu. Pasti. Dia agak menakutkan. Anyong, jangan takut. Kau yang terbaik. Kau harus tunjukkan kekuatanmu. Hei, anak baru. Kalau kau lemparkan bolanya, terima kasih banyak. Aku akan berterima kasih maksudnya. Terima kasih. Apa kau mau coba main basket? Hansol, Songjae, ayo ke sini. Anyong, menyerahlah. Kita berbeda tim. Kenapa aku menyerah padamu? Hei anak baru, tangkap. Ya ampun, kau baik-baik saja. Jangan dongakkan wajahmu seperti itu. Coba kulihat. Kau kenapa? Wajahnya. Soa, kau baik-baik saja? Soa! Soa, kau tidak apa-apa? Siapa dia? Ayahnya? Masih muda sekali. Selamat siang Pak Guru, aku ini ayahnya Soa. Oh iya. Soa akan aku bawa ke klinik sekolah. Iya. Kliniknya ada di dalam sekolah. Tapi kenapa dia membawa mobil? Hei, kenapa dari tadi kau begitu? Anak baru itu wajahnya aneh sekali. Apa? Aku serius, wajahnya bengkok. Tidak mungkin. Iya, itu benar. Aku tadi melihatnya sendiri. Tidak mungkin. Mungkin karena tadi kau sangat kaget. Tapi aku benar-benar melihatnya. Astaga, ada apa ini? Kenapa wajahmu jadi seperti ini? Tadi dia main basket, Nek, lalu wajahnya kena bola basket. Aku sudah hubungi Dongbei, dia akan datang. Maaf, Soa. Harusnya kau tidak pergi ke sekolah. Ayah terlalu memaksakan. Rusak? Iya benar. Ini tindakan pertama yang diberikan untuk korban tinju. Mungkin karena dia zombie bisa diperbaiki tanpa kesulitan. Terima kasih Dongbei, aku akan mendengarkan perintahmu. Iya. Tapi bagaimana hasil kegiatan pertamanya di sekolah? Dia tidak boleh sekolah lagi. Benarkah? Zombie itu tidak bisa sekolah. Aku yang terlalu terobsesi melihat Soa hidup normal. Jonghwa, ini aku Yonhwa. Kau di dalam? Masuk saja. Lama tidak bertemu ya. Oh, ada Dongbei juga.
Itu, maaf ya, bagaimana keadaan Soa? Kenapa kau yang minta maaf? Tulang wajah Soa agak retak, tapi sudah diperbaiki dong, Bay. Apa? Retak? Dia harus dibawa ke rumah sakit diobati. Tidak apa-apa, Dong Bay juga dokter kan? Tapi Dongbe cuma dokter hewan. Soa itu kan manusia. Dokter langganan Soa juga dokter hewan. Oh iya begitu. Kalian ini lucu. Pokoknya aku mau melihat keadaan Soa langsung. Dia di kamarnya kan? Soa, ini Bu Guru. Kau baik-baik saja kan? Pasti kau kesakitan. Aduh, bagaimana ini? Kau terluka. Tapi kenapa wajahmu begini? Sudah. Syukurlah. Dia aku paksa ke sekolah. Dan sekarang jadi terluka. Soa hanya perlu melakukan hal yang dia sukai. Itu artinya jalan-jalan. Soa, ayo jalan-jalan keluar. Tidak, hari ini naik mobil nenek saja. Kita jalan-jalan naik mobil. Saat kecil, Soa paling suka berkeliling naik mobil nenek. Kau ingat itu anak baik? Baiklah, Soa. Hari ini kita naik mobil ya. Nenek, lebih baik aku yang nyetir saja, Nek. Tidak, aku lebih tahu apa yang disukai Soa. Maaf, Nek. Nenek bisa melihat yang di depan. Kenapa tidak? Ibumu ini masih sehat, nak. Tidak, bukan itu maksudku. Wah! Kau tidak bisa menyetir hati-hati ya? Maaf, Bu. Wah, respon nenek luar biasa. Soa, apa kau senang? Nenek, ayo cepat kita pulang. Kenapa? Bekal Soa belum dibawa, Nek. Apa? Nenek, hati-hati. Jangan ngebut begitu. Dasar penakut. Bukankah itu kepala desa? Jadi kepala desa itu sangat sibuk karena harus terus mengawasi. Kalian sekeluarga habis jalan-jalan ya? Apa kabar, Pak Kepala Desa? Bamsum, kau bersama putra dan cucumu. Bahkan kupu-kupu pun berterbangan ya. Namaku? Sudahlah. Pak, kami harus segera pergi. Aku lupa mematikan kompor di rumah. Ya, cepatlah sana pulang. Namanya Suwa kan, cucunya Bamsum. Iya. Dulu dia tidak seperti itu. Ini tempatnya. Maaf, selamat sore. Siapa ya? Aku temannya Soa. Maaf, wajah Soa terkena lemparan bola karena aku. Tidak apa-apa, kau kan juga tidak sengaja melakukannya. Hari ini Soa tidak masuk sekolah. Apa lukanya parah? Soa tidak apa-apa. Terima kasih ya sudah mencemaskannya. Begini, ibuku menyuruhku untuk memberikan ini padanya. Aduh, tidak usah repot-repot. Tapi terima kasih ya. Sampaikan salamku pada ibumu ya. Iya. Kalau begitu, aku permisi. Tunggu dulu. Ayo masuk. Makan cemilan dulu di dalam. Kau temannya Soa kan? Apa? Ada apa? Teman? Zombie mana punya teman, dasar aneh. Nenek, jangan lakukan hal yang membuat dia curiga. Apa? Sekarang Soa punya teman. Mungkin dia bisa bersosialisasi. Kami teman sekelas. Kami bukan teman dekat, tapi justru dia menakutkan. Aku mau pulang.
Apa ini fotonya Soa waktu kecil? Ini bukan foto terbarunya, kan? Ayo, sekarang kita masuk, Soa. Hai. Soa, kau kenal dia kan? Ayo, berikan salam padanya. Dia yang melemparkan bola ke wajahmu dan dia datang untuk minta maaf. Kau mau memaafkannya kan, Soa? Aku permisi dulu ya. Aku sangat menikmatinya. Iya, hati-hati di jalan. Oh iya, besok kau masuk sekolah kan? Tentu, besok Soa akan pergi ke sekolah kan? Sampai jumpa besok. Hati-hati di jalan. Aduh, kenapa hujannya tidak berhenti-berhenti ya? Selamat pagi. Selamat pagi. Soa, biar saya saja yang antar ke kelas. Kau serius? Terima kasih ya. Soa, ini payungmu. Bukan. Kamu harus menggunakannya di atas kepala. Iya, di atas. Bukan seperti ini. Kamu sengaja ya? Sudahlah, pakai punyaku saja. Ayo kita ke kelas. Dia benar-benar anak yang baik. Nanti aku akan belikan dia makanan yang enak. Hei, Min Alyong. Wah, kalian bahkan berbagi payung. Kau tidak tahu ya? Aku pura-pura baik karena ada ayahnya di depan. Hei, kau pergi ke kelas sendirian saja sana. Jalannya sambil lihat ke depan. Hati-hati nabrak. Bukan ke sana, tapi ke sini. Sudah aku bilang ke sini. Sepertinya aku mencium bau hewan yang basah kuyup. Aku kira dari mana bau ini? Ternyata dari anak ini. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bau hewan basah kuyup, tapi tidak salah lagi melihat gelagatnya sih. Dia pasti manusia serigala. Aduh, bagaimana ya? Baiklah, mari cek kepalanya. Di komik itu kan manusia serigala punya kuping yang berbeda. Kepala, mari cek kepalanya. Maaf, maaf ya. Benar juga. Aku melihat sesuatu yang aneh di rumah Soa. Sesuatu yang aneh? Apa itu? Aku menunggu sendirian di kamarnya saat di rumahnya kemarin. Karena ada figura, jadi aku coba cek. Ada foto dia di depan sebuah SMP. Dia tersenyum begitu ceria, berbeda sekali dengan yang sekarang. Itu saja? Iya. Apa yang aneh dari itu? Kau tidak ingat ya? Wali kelas kan bilang saat dia pindah kemarin, katanya dia begitu karena kecelakaan saat kecil. Ternyata kan tidak. Oh ya? Dia biasa saja sampai tahun lalu. Hei, Pak Hansol. Iya. Kau sedang menguping pembicaraan kami ya? Tidak. Aku sedang merapikan lokerku. Sudah ya. Sampai jumpa. Hei, tunggu dulu. Kau meremehkanku ya? Tidak. Kau meremehkanku kan? Tidak. Belikan aku roti di kantin ya. Roti melon dan susu coklat 1.
Kalau ada kembalian buatmu saja. Aku juga maunya begitu. Tapi sekolah kita kan tidak ada kantin. Aku juga tahu itu. Aku cuma main-main. Menyebalkan sekali. Hei, kau mau kemana? Tidak usah pedulikan aku. Kelakuannya. Sekolah macam apa yang tidak punya kantin? Anak-anaknya juga lemah-lemah. Membuatku kasihan kalau diganggu. Kenapa sekolah ini begini? Menyebalkan. Meong, ayo makan. Kimeong. Meong. Kimeong. Apa dia pergi keluar? Meong, ayo makan. Kau di dalam ya? Ini, makan. Makan yang banyak ya. Tekolo. Nah, Soa, ayo kerjakan PR bersama ayah. Katanya Yonhua akan menuliskan jika ada PR. Apa? Dia harus mengerjakan PR? Walaupun sekolah memaklumi dia tidak mengerjakan, sebaiknya dikerjakan. Ini dia. PR IPS. Apa yang dipelajari anak-anak zaman sekarang? Hal mengenai zombie pun sudah ada di dalam buku pelajaran. Jawaban pertama, harus melapor. Apa tidak apa-apa mengisi PR-nya seperti ini? Tidak masalah kan, Soa? Soa, kau juga harus lapor jika melihat ada zombie di luar. Kau mengerti? Jangan malah kau serang. Sepertinya cukup. Pertanyaan selanjutnya apa ya? Kenapa kau? Kenapa? Kenapa kau jadi termenung ketika melihat pertanyaannya? Cara agar tidak menjadi zombie. Ini kan mudah. Ini jawabannya. Astaga mereka. Kalian tidak bisa berhenti ya? Tidak seperti ini. Ini sangat berbahaya. Sepertinya aku harus menutup dan mengunci pintu. Aduh, pasti akan meninggal kelaparan di sini. Ganti strategi. Batalkan bertahan di rumah. Sepertinya tidak ada cara lain. Pertama, kita tarik perhatian zombie dengan musik yang seru. Lalu para zombie mengikuti musik dan berkumpul di halaman. Kita langsung menyerang. Hap! Dengan begitu, kita bisa melepaskan diri. Nenek, jangan tinggalkan kami. Nenek! Dengan begitu, yang selamat maka hanya ada 4 orang. Jadi makanannya cukup. Bagaimanapun caranya, kita harus bertahan. Di luar banyak sekali zombinya.
ayah akan menjadi umpan. Gunakan kesempatan ini dengan baik dan segera masuk ke dalam mobil. Jangan khawatir, Soa. Ayah janji akan menyelamatkanmu. Hei, zombie! Aku di sini! Ayah, berlarilah lebih cepat. Jangan sampai ayah terluka. Ayah. Aduh, anak ini. Aku sudah susah-susah menulisnya. Jongwan, Hah? hari ini Soa harus membawa bekal. Iya benar, Nek. Apakah sekolah itu tidak memberi makan? Harus selalu bawa bekal seperti ini. Ah, Nenek. Mana mungkin sekolah kecil di desa seperti ini memberi makan. Soa kan hanya makan daging. Padahal ini kan bukan kota besar. Kenapa harus membawa bekal? Harusnya bawa tas saja. Nenek, jangan begitu. Kenapa? Tidak lucu. Tidak ada makanan untukmu hari ini. Sana pergi cari makan saja. Tadi aku bilang bawa tas. Apa itu tidak lucu? Harusnya dari tadi begitu. Aku akan berikan tuna kaleng nanti. Putriku yang berubah menjadi zombie. Gol bunuh diri. Pak Guru, maaf Pak. Kenapa? Aku merasa tidak enak badan. Bolehkah aku kembali ke kelas dan beristirahat? Oh ya, sudah sana istirahatlah. Kemarin, aku melihat ada yang aneh di rumah Soa. Wali kelas bilang, waktu dia pindah ke sini, katanya dia begitu karena kecelakaan saat kecil. Ternyata kan tidak. Jika dia menjadi seperti itu tahun lalu, yang terjadi tahun lalu, zombie! Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Zombie? Ini tidak mungkin. Teman-teman, anak baru di kelas kita itu, aku sudah memperhatikannya beberapa hari dan dia adalah zombie. Ini bagaimana? Apakah aku akan diserang? Ini bukan bohongan, aku serius. Nah, sudah aku unggah. Pasti tidak apa-apa kan? Karena anonim zombie. Sudah ada yang komentar. Tolong jangan membuang. Zombie di sekolah. Lebih masuk akal jika kucing bisa bicara. Bukankah zombie itu sudah punah? Zombie bersekolah. Oh iya, saat istirahat, Soa kan selalu makan bekal dengan wali kelas. Wah, menu bekal Soa terlihat lezat ya. Anak-anak, kalian makan dengan tertib ya. Baik. Tara, bekal Bu Guru adalah kimchi lobak. Nah, Soa, ayo makan. Kenapa? Kenapa?
aku akan mencicipi bekal yang dia bawa. Maaf jika aku mengatakan ini padamu, Yena. Tetapi aku, Jodongbe, ingin mengumpulkan keberanian dan mengucapkan ini padamu. Aku sebenarnya menyukaimu, Yena. Aku menyukai sosok Yena yang baik dan selalu merawat hewan-hewan yang sakit. Makanya aku selalu... Sebentar ya, apakah kau menyukaiku juga? Hah? Aku serius ingin memulai hubungan denganmu. Yena, aku menyukaimu. Hah? Aduh, bagaimana ini? Yena tidak akan berhenti kerja di sini, kan? Aku tidak tahu. Kau dicampakkan setelah mengungkapkan perasaan dengan romantis. Iya, kan? Teman, kau mau minum setelah aku tutup klinik? Maaf, aku harus menjemput Soa. Aku datang. Oh, Yena, kenapa kau datang bekerja saat Aku sedang ke rumah sakit? sakit dan keadaanku sudah membaik. Iya, tapi kan... Kita harus pisahkan antara pekerjaan dan pribadi. Dongbei, sekarang aku pergi dulu ya. Aku harus menjemput Soa. Soa akan masih lama selesainya. Suasananya canggung begini. Kau pergilah. Ya sudah, semangat ya teman. Ada satu pria tidak setia. Junghuan! Junghuan! Masih ada banyak waktu. Apa sebaiknya aku belanja dulu ya? Bekal Soa isinya selalu begini. Ini apa ya? Ini enak juga. Ini daging. Ini enak. Enak sekali. Dia makan ini terus. Cicipi satu lagi ya. Ini yang terakhir. Satu saja lagi. Satu. Aku tidak bisa berhenti. Aku telah memakan semuanya. Bagaimana ini? Anak-anak, ini saat makan siang. Soa, hari ini kau bekal apa? Ibu lihat ya. Apa ya? Oh, astaga, bekalmu kosong. Jangan-jangan kau makan bekalnya pada saat jam istirahat ya. Tidak apa-apa, tidak ada yang salah. Bu Guru dulu juga begitu dengan ayahnya Soa masa lalu. Dengarkan, Bu Guru ternyata temannya ayah Soa. Luar biasa. Kalau begitu, hari ini Soa makan dengan Bu Guru ya. Tada! Bekal dengan lauk ikan. Kelihatannya enak kan? Sedang apa sekarang? Siapa itu? Siapa yang dari tadi merusak harmoni suaranya? Ya sudahlah, coba lagi sekali lagi ya. Yang serius. Sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa? Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa? Sedang apa sekarang? Hei,
Bu Guru marah itu karena kau. Kau tidak tahu seberapa menyeramkannya Bu Guru itu. Menurutku, kau sudah bernyanyi penuh perasaan. Ibu sudah mendengarkan banyak nyanyian selama 30 tahun mengajar. Tapi tidak ada yang pernah menyentuh perasaan ibu seperti ini. Nyanyian yang sungguh indah. Kalian semua dapat nilai 100 untuk tes ini. Asik. Kau kenapa? Apa kau tidak merasa senang? Aku minta maaf. Hei, kau mau kemana? Soa? Sepertinya aku harus beli sampo. Nenek, Kenapa kau ada di sini? Apa yang kau bawa itu? Apa itu? Cepat kembalikan ke tempatnya. Diam, cepat. Bukankah sebentar lagi jamnya Soa selesai? masih sejam lagi, Nek. Kita pulang sama-sama sambil jemput Soa. Sudahlah. Mobilnya sempit, aku tidak mau. Biar nanti aku naik bis saja. Jangan pikirkan aku. Sempit apanya? Masih cukup 3 orang. Bertiga apanya? Siapa bilang? Ada Yonhwa, jadi ada 4 orang. Ada dia bahkan jadi berlima. Yonhwa? Gurunya kan pulang belakangan. Makanya kau harus menjemputnya. Yonhwa sangat baik dan perhatian pada Soa. Jam istirahat siang, pergilah ke sekolah. Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada Soa di sekolah? Ya ampun, Nenek. Nenek bilang kan Yonhwa sangat perhatian pada Soa. Memangnya apa yang akan terjadi? Sains adalah hidupku. Gaya sentrifugal. Pusing karena gerakan dan cairan limfatik. Hukum gravitasi. Ya, di dunia ini tidak ada yang tidak bisa dijelaskan dengan sains. Ya, aksi dan reaksi. Ya, semua hal di dunia dapat dijelaskan dengan sains. Dopamin, oktasin, dan adrenalin meningkat. Artinya gadis itu sedang jatuh cinta. Berapa kesepiannya dirinya hingga jatuh cinta pada manekin. Sentuhan hangat dari seseorang sangat dibutuhkan siswa ini. Hai, halo. Kau kelas berapa ya? Kau bisa konsultasi secara ilmiah. Ya ampun, kenapa dia jadi seperti itu? Baiklah, sekarang waktunya lomba menulis. Tema kali ini adalah sesuatu yang kalian suka, ayam goreng. Tapi Soa pergi kemana ya? Tadi Soa tidak ikut makan siang. Aku beli ayam goreng untuk menemani kegiatan menulis hari ini. Jam istirahat tadi Soa. Itu Soa datang. Astaga, Soa? Kau berkelahi dengan ayam ya? Kenapa di badanmu ada bulu ayam?
Ayo duduk-duduklah. Baiklah, yang lain silakan menulis sambil makan ayamnya ya. Baik. Oh ya, terima kasih ya, karena kau sudah menjaga Soa. Jangan sungkan, Soa memang pintar. Iya, terima kasih banyak. Kau sudah merasa lebih baik sekarang. Aku malu, mana bisa sendawa. Kenapa malu? Kita sudah lama kenal. Maaf ya, aku malah sendawa. Tidak apa-apa, kita kan sudah saling kenal. Sungguh, tidak apa-apa. Jangan tertawa. Ayam, Ju Song Jae dari kelas 21. Ayam membangunkan umat manusia di waktu fajar. Direbus rasanya enak, dibakar juga enak, digoreng jauh lebih enak. Karena itu kami merasa bersalah padanya. Bulu di tubuh mereka dicabuti. Apa mereka sadar? Kalau tubuhnya digoreng di dalam minyak yang sangat panas. Ada apa ini? Apa ada kucing hutan di sini? Seperti unggas bersayap lainnya. Mereka cuma ingin terbang di langit yang Sesuatu tinggi. yang buruk. Yang pasti kita tidak boleh lupa. Dengan pengorbanan mulia mereka, dengan kematian mereka akan terbang tinggi ke langit. Apa? Makan ayam goreng? Benarkah? Iya, semuanya makan ayam goreng. Soa, kamu makan ayam goreng? Oh. Hei Hanso, kau datang. Kau pasti lapar. Paman akan siapkan makanan ya. Tunggu sebentar. Sepertinya sekarang sudah siap. Terima kasih Pak Kepala Desa. Kami permisi dulu. Jangan dihantarkan lagi, hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Apa? Kandangnya roboh. Apa ini? Cepat ambil peralatannya. Kandang punya Pak roboh. Ayo ambil perkakas sekalian. Oh iya, baik ayah. Permisi, aku si pria pemalu. Aku jadi malu. Hari ini aku akan mengajak tamu khusus. Aku adalah si pria kacang, si pria yang paling lucu. Oh iya. Kalau begitu aku jadi Kau malu. jadi malu ya. Apa? Mana ayam goreng? Iya, aku beli ayam karena mau melihat Soa makan ayam goreng. Itu artinya dia tidak hanya makan daging, tapi yang lain bisa. Mungkin ini salah satu pertanda dia akan jadi kembali manusia normal. Benarkah? Kalau begitu, cepat berikan paha ayam goreng kesukaan Soa. Ayo Soa, coba makan, ini ayam gorengnya. Kalau kamu sudah makan di sekolah, coba kamu cicipi ini. Nenek mau kemana? Coba dulu ini. Tidak mau. Makan di malam hari membuat perutku tidak nyaman. Aku tidur duluan. Selamat tidur, Nek. Tidak apa-apa, Soa. Makan saja pelan-pelan ya. Oh. Tunggu, jangan. Piccolo. Dingin. Meong, ini rumah barumu. Jangan berkeliaran lagi ya. Tinggallah di sini. Ini cuma sementara. Nanti aku buatkan kandang yang baru ya. Wah, gigi.
Ternyata ada kucing yang tidak suka pemiliknya. Joko, Joko. Ini, apa ini? Joko, ayo, ayo. Astaga, kau muntah lagi di spray ya? Ini sudah yang keberapa kali? Joko, kau di mana? Keluar. Sangat menyebalkan. Ibu, aku boleh bawa kucing? Tidak boleh. Iya, tidak apa-apa. Pasti akan ada yang mengurusnya. Halo, tunggu sebentar. Oh, iya, baiklah. Kucing pintar, Tutuku. Waduh, pintar sekali, cantiknya. Tutu mau cemilan. Mau makan apa ya? Ciki, 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 ciki. Apa ini? Beraninya kau melempar salju ke arahku. Awas ya. Aduh, masa hidungku. Anak-anak itu tidak bersalah. Maaf, aku tidak sengaja. Dingin. Aduh, bagus Soa, bagus. Bagus sekali. Soa, ayo kita pulang. Halo. Oh, halo, apa kabar? Oh ya, Paman. Aku janji dengan Soa mau pergi makan tepoki. Tidak apa-apa kan? Soa, kamu mau pergi ke kota dengan teman-temanmu? Dia bilang tidak mau. Aku juga baru mau bilang pada Soa, Paman. Apa Paman boleh ikut? Nanti Paman yang traktir. Iya, asik. Hei, apa-apaan ini? Kapan kau naik? Aku juga mau, Teopoki. Siapa yang mengajakmu? Ayo turun sana. Dia sahabatnya Soa, makanya Paman ajak. Terima kasih. Kita makan apa? Aku mau Teopoki keju. Hei, kau tidak boleh. Anak-anak, Paman mau terima telepon. Kalian pesan saja. Soa suka makan sosis. Tolong pesankan untuk dia ya. Baik. Bibi, kami pesan 3 porsi tepoki, 3 porsi gorengan, dan 2 porsi sosis ya. Tolong jangan berikan jeroan. Apa? Pak Hansol, jadi kau tidak makan jeroan? Jeroan rasanya tidak enak. Wah, pasti enak. Selamat makan. Soa suka makan daging. Pasti kering di tenggorokan. Ya, hei makan tepokinya. Ini enak. Soa lebih suka daging. Dia cuma makan itu. Benar, saat ke rumah Soa, dia juga cuma makan daging. Wah, luar biasa. Di rumah juga cuma makan daging. Luar biasa. Aduh, lelah sekali. Bersihkan dirimu lalu tidur. Baik, Ayah.
Hanso, kau belum tidur? Kenapa dia sama persis dengan ibumu? Dia terus main komputer yang dibelikan ibumu. Ya ampun. Lisua berkas penelitian. Postur membungkuk, sangat pucat, tidak bisa bicara. Urat venanya menonjol. Ini sepertinya cuma makan daging. Tapi apa maksudnya ini? Apa maksudnya cuma makan daging? Dalho coba kemari, cepat. Iya ya. Di mana dokumen resmi tentang zombie yang menghebohkan tahun lalu itu, ha? Sepertinya ada di Lacerak TV, Ayah. Ternyata di sini. Tidurlah duluan. Wajah pucat, urat kebiruan, tidak bisa bicara. Terutama tubuh manusia. Kalian habis berpergian dengan keluarga ya? Pak Kepala Desa, apa kabar? Jadi kau Suoa cucunya Bamsun. Baiklah Soa, sekarang ikuti ayah. Ayah. Tidak. Bukan tapi ayah. Kau sedang apa? Aku sedang mengajari Soa bicara, Nek. Aduh, kau salah mengajarinya. Coba lihat nenek. Soa, coba kau ikuti nenek ya. Nenek. Nenek. Dengar, sepertinya dia bilang nenek. Kau lihat, seperti inilah cara mengajarinya. Soa, coba ikuti lagi ya. Ayah. Kalau bicara pelan, dia tidak dengar. Keraskan suaramu seperti orang marah. Nenek ini, caranya bukan begitu. Coba saja dengan cara itu. Dengan begitu pasti akan lebih mudah mengajari Eyong. Nenek aneh sekali. Mana bisa kucing bicara? Eyong, ini siapa? Ibu, ayah? Dijauhan. Lihat, Nek. Mana bisa dia mengatakan ayah? Kucing memang tidak bisa bicara. Ya sudah, nenek mau pergi belanja dulu. Iya, Nek. Hati-hati di jalan. Akan kucoba dengan cara itu. Liswa, katakan ayah. Ayah. Bukan begitu. Ayah. Hei, yang tegak. Ayah sedang bicara. Kamu jangan diam saja. Soa, jangan. Tidak boleh. Maaf ya. Tadi ayah marah. Ayah cuma bercanda. Kau tidak perlu mengatakan kata ayah, Soa. Yang penting, kamu selamanya ada di sisi ayah. Soa, ayah minta maaf. Jangan marah. Oh, Soa pasti lapar. Tunggu sebentar, ayah masak daging dulu. Zombie. Apa ada orang di dalam? Cobalah keluar. Pak Kepala Desa, nenek sedang pergi belanja ke pasar. Tidak ada di rumah. Jadi di rumah ini cuma ada kau dan putrimu ya? Memangnya ada apa ya? Minggir kau. Pak Kepala Desa, Pak. Apa-apaan ini? Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa. Sebenarnya ada apa? Lepaskan. Lepaskan aku bilang. Mau apa kalian? Apa yang Bapak lakukan di rumah kami? Hei, lepaskan. Kau tidak dengar? Kalau kalian tidak keluar, aku tidak akan tinggal diam.
Jangan masuk ke sana. Apa-apaan ini? Soa! Soa! Tunggu! Kenapa begitu? Sebenarnya ada apa di kamar ini? Itu kamar putriku. Ada putriku di dalam sana. Itu tidak sopan. Aku akan lapor ke polisi. Kau tidak mau melaporkan zombinya? Ada lagi. Di desa kita ada zombie lagi. Tidak. Aku tidak akan mengizinkannya. Tidak bisa. Susah payah aku menjaga desa ini. Di desa ini tidak boleh ada zombie. Pak Kepala Desa! Pergi dari sini. Zombinya harus lenyap. Singkirkan Pak Kepala Desa! Lepaskan aku. Kau tahu apa yang sudah kau lakukan padaku? Apa maksudmu? Aku hanya berusaha melindungi putriku. Kau melindungi putrimu yang sudah jadi zombie ini, ha? Kau salah paham. Sekarang lepaskan. Kita bicara dulu. Salah paham apanya? Soa, jangan kemari. Pak Kepala Desa. Aku bilang minggir. Jika kalian berani menyentuh putriku, aku bersumpah, aku tidak akan tinggal diam. Sadarlah, dia itu bukan putrimu. Dia zombie. Beraninya kau membesarkan sesuatu yang mengerikan di desaku. Aku sudah bersusah payah menjaga desa ini. Aku sudah bersusah payah menjaga desa ini. Halo, saya Bai Guang Diok. Terima kasih sudah memilih saya sebagai kepala desa. Karena ini adalah posisi yang berat, saya akan melakukan yang terbaik dengan rasa tanggung jawab. Sudahlah, ceritakan saja cinta pertamamu. Iya, ini Bai Guang Diok, ada apa ya? Apa? Atapnya runtuh katamu? Oh, iya, baiklah. Aku akan segera ke sana. Iya. Selesaikan makanmu dulu baru pergi. Mana ada waktu untuk makan. Aku harus segera pergi. Aku pergi dulu ya. Kau hati-hatilah di rumah. Baiklah. Ayah. Aku kembali, sayang. Oh, akhirnya. Lihatlah keadaanmu. Cuma mandi debu saja. Sayang, jangan kerja berlebihan. Tubuhmu akan sakit-sakit kalau kau kerja dari pagi sampai malam. Aku juga lelah mengurus 2 anak setiap hari. Apa tidak bisa kau berhenti menjadi kepala desa? Kau ini, aku makan pajak negara. Bagaimana aku bisa bekerja? Bertahanlah sedikit. Dan kita harus membesarkan semua anak-anak kita. Mari, silakan minum. Aku pulang. Oh, Daiho dan Yongja sudah pulang. Beri salam. Bapak ini bekerja di kantor Mion. Selamat sore semua. Oh, benar-benar kau ini Daiho ya. Kau sudah besar sekarang. Apa yang kau lakukan, Yongja? Tidak memberi salam? Cich. Oh, maaf ya, Pak. Putri saya itu memang susah diatur. Maaf ya, Pak. Putri saya itu memang susah diatur. Tidak apa-apa. Anak-anak seusia itu memang begitu. Sayang, tolong siapkan minuman lagi ya. Sudahlah, kita harus bekerja. Sudah tidak usah. Tidak apa-apa. Di sini saja. Tidak usah, Pak. Saya masih banyak pekerjaan. Saya harus pulang sekarang karena wali kota pasti akan mampir ke balai kota, jadi saya harus bersiap.
Oh iya, baiklah kalau begitu. Maaf ya Bu, aku selalu saja merepotkan. Iya, sayang. Tolong belikan aku obat pencernaan. Belakangan ini perutku tidak nyaman. Aduh, dia ini. Kalau kau sakit, berolahragalah. Iya, baiklah. Oh, terima kasih, Pak. Hai, Tuan. Kau bilang apa? Tidak apa-apa. Obat pencernaan. Aduh. Sudah hampir malam. Sebaiknya besok saja aku beli. Aduh, kakak, ayo bangun. Kakak, bangunlah. Kakak, ada apa dengan kakakku? Apa yang terjadi, kakak, bangun. Ini karena radang usus buntu akut. Seandainya Anda datang 1 hari lebih cepat, pasti penyakitnya bisa ditangani. Aku bingung bagaimana mendiang bisa menahan sakitnya. Aku turut berduka cita, Pak. Maafkan aku. Ibu. Anaknya sudah besar harus menghadapi kesulitan ini. Aduh, kasihan sekali ya istri kepala desa meninggal. Makanya tidak semua orang bisa menjadi istri kepala desa. Tapi kepala desa tidak kelihatan. Hari ini dia ke kantor Meo. Wali kota sedang ada kunjungan. Kepala desa juga luar biasa. Mau sepenting apapun, tapi ini istrinya kan meninggal. Ayah ini orang macam apa? Bagaimana mungkin ayah tidak menghadiri pemakaman ibu? Lalu aku harus apa? Aku ini kepala desa. Aku harus datang mewakili desa kita saat wali kota datang berkunjung. Desa ini lebih penting dari keluarga ayah. Ibu sakit dan ayah tidak pernah membawanya ke rumah sakit. Ibu tidak bisa ke rumah sakit karena harus membereskan rumah setelah ayah membawa orang datang ke sini. Pawan sapi emas selalu datang dan makan di sini. Apa ayah tahu seberapa lelahnya ibu? Aku juga ingin seperti keluarga lain. Makan sambil nonton TV, lalu pergi ke suatu tempat bersama-sama. Tapi tidak bisa karena ayah. Aku selalu berdoa sebelum tidur. Ayah tahu apa yang kuharapkan? Aku berdoa agar ayah tidak ada, agar aku bisa hidup tenang dengan kakak dan juga ibu. Ayah? Dasar anak nakal. Apa yang kau katakan, ha? Baiklah, hari ini kita berdua akhiri ini semua. Sudahlah ayah, sudah ayah. Yongja, cepatlah minta maaf pada ayah. Ayo, cepat minta maaf. Anak itu coba lihat. Berhenti tidak. Ayah, ayo, sudah. Lepaskan. Kau tidak mau berhenti, ha? Dasar anak tidak tahu diatur. Ayah, sudah. Ayah. Ayah Yongja melarikan diri. Dia membawa tabungan dan semua yang bisa dijadikan uang. Aku akan laporkan dia ke polisi dan biarkan dia mendekam di penjara. Ayah, bagaimanapun juga kan dia adikku, ayah. Dia juga membawa tabunganmu. Halo, ini kantor polisi. Dasar anak itu. Aku juga tidak butuh. Baik, Gawang Deok. Sekarang menjadi kepala desa kembali. Saya selalu berkomitmen untuk desa. Belakangan ini banyak anak muda yang meninggalkan desanya. Tapi paling tidak putraku akan bertahan. Berikan tepuk tangan untuk dia yang akan selalu membantu pekerjaan ayahnya. Tolong berikan tepuk tangan Anda. Karena dialah satu-satunya pemuda yang masih bertahan di desa ini dan bekerja untuk desanya. Semuanya sudah direnovasi, Pak Kepala Desa. Kau membangunnya besar sekali. Ya, semuanya berkat Pak Kepala Desa. Tapi coba dulu, Pak. Aku tidak bisa melakukan hal seperti ini.
Iya. Pukulan yang sangat bagus, Pak Kepala Desa. Berita terkini, sudah lama sejak darurat militer diberlakukan tetapi penyebaran virus tidak melamban. Jika bertemu dengan terinfeksi, tolong tidak berinteraksi dan segera melaporkan kepada pihak berwajib. Coba lihat ini. Katanya para terinfeksi bersembunyi di desa-desa kecil. Aduh, bagaimana ini, Ayah? Kita harus mulai menjaga pintu masuk. Baiklah, Ayah. Kau tidak mau keluar? Berani sekali kau datang ke sini. Hansol, beri salam. Ini kakek dan juga pamanmu. Oh, Apa? halo. Kemarilah. Kau tidak mendengarku. Cepat pergi. Ayah kira aku datang karena aku ingin. Tolong urus Hansol. Ibu, Yongja, apa kau sakit? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Biarkan Hansol tinggal di sini. Kau kembali setelah 20 tahun dan kau minta kami urus putramu. Keterlaluan. Jadi kau benar mengira Hansol itu keluargaku? Hansol itu putramu? Hansol, ibu akan kembali lagi. Jadi sekarang menurutlah kepada kakek dan juga paman. Tidak, Ibu. Ibu jangan pergi. Yongja, kenapa langsung pergi? Makanlah dulu. Apanya dulu yang dimakan? Dia sudah bukan keluarga kita. Ibu. Yongja. Ibu. Ibu tidak apa-apa kan? Jangan dekat-dekat. Ibu. Pergi semuanya. Ibu. Pergi semuanya. Ibu. Hansol, cepat pergi. Pergi. Yongja, kau... Kenapa? Jangan-jangan dia... dia terinfeksi. Bagaimana ini? Dia terinfeksi virus itu. Bagaimana ini? Kita harus segera melaporkan ini, Ayah. Desa ini bersih dari kriminal selama 40 tahun aku yang memimpin. Anak itu akhirnya menjadi penghalang karirku. Aduh, ini tidak bisa dibiarkan. Aduh, Delho. lalu bagaimana? Delho, ambilkan ayah tongkat golf. Ayah. Cepat. Yongja, jadi kau benar-benar terinfeksi. Ini bahaya. Lepaskan aku. Lepaskan. Ayah, Lepaskan. aku sudah bawakan tongkat golf. Iya. Zombie itu harus dilenyapkan. Soa. Kayla. Soa. Jangan. Dia bukan putrimu. Minggirlah. Aku yakin itu. Aku bilang minggir. Dia bukan putrimu. Jangan, Pak. Anakku sedang Aku lapar. bilang minggir. Dia putriku. Minggir. Minggir. Ayah, sudah Ayah. Sudah. Nanti Ayah bisa ditangkap polisi. Tidak apa-apa, Soa. Kamu jangan takut ya. Tidak apa-apa. Ada ayah. Ayah akan melindungi. Itu pasti zombie. Aku yakin.
Ini adalah putriku. Putri yang akan aku lindungi dengan nyawaku sendiri. Yongja! Itu bukan Yongzia. Yongzia sudah tidak ada saat dia pergi dari rumah ini 20 tahun yang lalu. Dia sudah tidak ada. Dia sudah tidak ada. Dia sudah bukan lagi putriku. Dia bukan putriku lagi. Dia sudah memilih jalannya sendiri. Dia bukan putriku. Dia... Keluargaku, ada aku, ibu, dan ayah. Tapi ayahku selalu sibuk. Yongja menggambar ini, Pak. Dia menggambarmu seperti ini karena dia sudah lupa wajahmu. Apa kau tidak merasakan apa-apa karena disebut sebagai orang yang sibuk? Aku merasa bersalah kepadamu juga. Wah, kau mengakuinya dengan cepat ya. Dasar. Ayo kita pergi bermain di akhir pekan. Ya ampun, sudahlah. Anak-anak sudah tidak mengharapkan apa-apa lagi. Kali ini serius. Ayo kita pergi bermain. Sudahlah, nanti anak-anak kecewa lagi. Ayah, sadarlah. Ayah, sadarlah. Ayah. Ya, ini 119, ada yang bisa dibantu? Ada apa? Apa ada orang yang tidak sadarkan diri? Oh, apa dia juga cedera? Baiklah, kami akan segera ke sana. Leherku. Kepala desa itu membuat anakku jadi seperti ini. Tapi syukurlah tidak ada luka yang serius, Nek. Kalau saja tadi ada aku, pasti sudah terluka pinggangnya. Ya, karena itu bersyukur. Aduh. Soa, kamu tidak terluka kan? Putriku, kau khawatir melihat ayah? Tentu saja, ini pelindung tangan. Kamu hanya menyakiti gigimu sendiri. Permisi, saya sudah datang. Dong Bei. Oh iya, Ibu. Aku juga datang, Bu. Iya. Jungwan ada di kamar. Jungwan, kami datang. Katanya kau terluka, jatuh dan terguling dari atas tangga. Oh. Iya, aku berguling dengan keren. Halo. Kau tidak apa-apa? Oh iya. Yang mana? Yang ini patah? Bukan yang di tangan. Aduh, makanya hati-hati. Oh, iya. Kau pasti kesakitan. Aduh, kau membuatku sedih. Kamu. Oh, ini putranya Bamsun. Kenapa kau repot-repot datang ke sini? Tapi wajah dan tanganmu kenapa? Apa yang terjadi? Papa dokter, ayahku tidak apa-apa kan? Ya, sepertinya blood pressure. Pasien tiba-tiba naik karena stres. Itulah penyebab dari sudden coplesisnya. Apa? Blood press? Tapi aku rasa dia mengalami dissociative amnesia. Amonia? Ya, dia tidak ingat sebagian kejadian yang baru saja terjadi. Ini adalah gejala yang muncul sebagai mekanisme pertahanan diri saat seorang mengalami shock.
atau depresi yang tidak dapat dia tangani sendiri. Itulah yang terjadi pada ayahmu. Semoga cepat sembuh, Pak. Terima kasih. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada kepala desa. Baiklah, saya mengumpulkan Terima kalian kasih, karena ya, ada Kepala yang Desa. ingin saya Kami sampaikan. Ada apa, Pak Kepala Desa? Mulai hari ini, saya akan berhenti menjadi kepala desa. Saya mengucapkan terima kasih kepada para warga yang sudah percaya pada saya selama Jadi Oh, maksudnya kepala dia desa itu kita ingin pensiun. pensiun begitu ya? Terima kasih Pak Kepala Desa. Saatnya kau istirahat. Benar, lakukanlah yang Anda inginkan, Pak. Terima kasih, Pak Kepala Desa. Bukan Kepala Benar-benar Desa, Anda tapi sangat Tuhan keren. Iya. Kenapa kau pergi begitu cepat? Hari ini adalah hari yang begitu kau nantikan. Yongza, maafkan ayahmu ini. Anakku ini terlambat. Aduh, terlambat nih, terlambat. Ayah. Hah? Ayah sini. Ada apa? Soa? Kemana dia? Ayah, ke sini, bukan ke sana. Soa? Hah? Aduh, mimpi itu lagi. Padahal masih pagi. Kau sudah bangun? Iya, Nek. Bersiaplah. Itu, sebentar lagi bibimu akan datang. Bibi mau datang? Iya, dia bilang dia sudah dekat. Apa? Kenapa Bibi tidak bilang-bilang? Bagaimana ini? Aduh, bagaimana ini? Soa, sekarang kamu pergi ke rumah Bibi Yonhua dulu ya. Nenek, kami akan ke rumah Yonhua. Kenapa repot-repot? Di rumah saja sudah. Aduh, Nenek, bagaimana kalau Bibi melihat Soa begini? Aku yakin dia pasti akan heboh. Di rumah saja, dia kan keluarga kita. Apa yang akan dia lakukan jika melihat Soa? Pelan-pelan, iya pelan-pelan. Getaran ini, jangan-jangan... Kak Bamsun, aku datang. Halo Bibi, apa kabar? Wah, adikku Beksun sudah datang. Kau sehat. Iya, kau pasti kelelahan di jalan. Ternyata perjalanannya tidak lama. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Apa kabarmu? Waduh, tentu saja aku baik. Lalu bagaimana kabarmu sendiri? Aku sama saja. Aku sibuk berjualan. Kau sendiri? Tunggu dulu. Kalian mirip sekali, aku sulit membedakan. Bibi, coba mundur sedikit lagi. Soalnya aku sulit membedakan kalian berdua. Begitu. Bibi baru pertama, jadi kurang mengerti.
Tapi, Jungwan, apa pekerjaanmu lancar? Iya, syukurlah semuanya lancar. Sudah berapa lama kau tinggal di sini? Kira-kira setahun. Apa? Setahun? Ya, pekerjaanmu bisa dikerjakan dari sini juga. Pekerjaanmu di bidang digital. Apa itu namanya? Iya. Lalu, di mana Soa? Soa di mana? Nenek datang kemari tapi kau tidak kelihatan. Tadi dia ada, Bibi pasti tidak melihatnya. Soa, anak itu sedang apa? Dia jarang kelihatan ya. Itu, dia jarang keluar kamar karena ini masa pubernya anak remaja. Oh begitu. Baiklah, aku yang akan pergi menemuinya. Jangan, Bi, nanti juga dia akan keluar. Tunggu saja di sini. Tidak. Biar aku lihat kamarnya. Bibi, sebenarnya Soa sedang sakit, Bi. Apa? Soa sakit apa? Soaku sakit apa? Biar nenek lihat keadaanmu. Soa, kau di mana? Kau di dalam kamar? Biar nenek melihatmu. Bibi. Penyakitnya gampang menular. Jangan langsung masuk ke kamar. Nenekmu ini kuat, tidak mudah terserang penyakit. Cepat minggir. Bibi. Harus pakai tenaga. Bibi. Kau tidak berpikir untuk pakai tenagamu, kan? Maaf, Bi. Soa! Aduh, kok baik-baik saja? Soa, kau? Kau sudah lihat kan? Ayo kita makan dulu. Ayo kita keluar. Ayo cepat. Soa, apakah kau? Tidak, dia bukan zombie. Ayo kita keluar. Nenek. Kau zombie? Astaga, kasihan sekali kau, Soa. Aduh, sedihnya. Kenapa kau tidak bisa menjaga putrimu sendiri? Jangan menyalahkan Jongwan. Dia yang paling sedih daripada kita. Aku sangat sedih. Aduh. Tapi, kenapa dia masih selamat? Bukankah semua zombie dilenyapkan oleh tentara? Mau bagaimana lagi? Tentu harus dirawat diam-diam. Mana mungkin kami biarkan anak sekecil ini dilenyapkan? Kalau melaporkan keberadaan zombie diberi hadiah, kalian berhasil menyembunyikannya. Tapi berapa hadiah yang akan diberikan? Apa? Apa jumlahnya besar? Bibi. Tidak perlu takut. Tapi Soa diberi makan apa? Katanya zombie suka makanan dari daging. Bibi tahu dari mana soal itu? Nenek juga sempat merawat zombie, jadi tahu. Merawat zombie? Apa itu benar, Bi? Iya, nenek pernah melakukannya. Nenek mengelola rumah makan di Seoul, kan? Anehnya hari itu tidak ada seorang pun pembeli yang datang. Tapi tiba-tiba terbangun karena di luar sangat berisik. Oh, suara apa itu? Nenek penasaran dengan suara itu dan membuka pintu kedai. Ternyata itu yang terjadi. Saat itu, aku teringat masa kecilku saat temanku dulu mempermainkan. Biksun katanya, lebih besar dari gajah. Lebih besar, dia besar. Hentikan! Dasar mereka, daganganku jadi terganggu. Pergi kalian dari sini. Itu Ciol Wong, kan? Kau itu, kalau kau makan duduk yang baik. Ini apa? Kau juga terinfeksi. Astaga, Ciol Wong, jawablah aku. Sadarlah. Ciol Wong itu pemuda yang bekerja di kedai Bibi. Iya, dia seorang pemuda yang cerdas dan baik hati. Dari keluarga kurang mampu, bekerja pada waktu untuk sekolahnya. Ibu, aku bersih-bersih dulu ya sebelum pulang. Ibu pulang saja duluan. Dia memanggilku ibu, dan dia sudah seperti anakku sendiri. Tapi dia meriang dan terinfeksi virus. Menghubungi lewat telepon, aku niat melaporkan ke polisi sesuai arahan berita. Kupikir dia akan sembuh jika diobati.
Ibu, keinginanku cuma bisa makan sepuasnya dan sekenyangnya. Aku bisa makan dengan tenang. Chalwong, apa nama kedai ini? Aku tak bisa memberi gaji yang besar, tapi kau bebas makan. Terima kasih ibu, tapi jangan lupa berikan upahku. Oh, ini terlalu banyak. Hei, kalau kau makan yang mentah nanti kau sakit perut. Tunggu sebentar. Ibu akan siapkan makanan untuk kau makan. Selama beberapa hari memberi Chalwong makan sepuasnya. Chalwong, ayo makan. Ini sudah jam makan siang. Kau pasti lapar kan? Makanlah sepuasnya. Kau mau kemana? Di luar banyak tentara. Orang itu terinfeksi. Lenyapkan. Karena suatu alasan, dia lari dari kedai dan dilenyapkan oleh tentara. Jika teringat kejadian itu, aku sangat kasihan pada Chalwong. Bukan waktunya seperti ini. Aku siapkan makanan untuk Soa. Tidak usah, Bi. Biksun, biarkan saja. Soa, jangan disisakan. Habiskan semuanya. Ayo dimakan. Jangan sisakan makanannya. Oh, bagus. Kau makan dengan lahap. Ayo makan lagi. Ayo, biar nenek ambilkan lagi. Kucing, kenapa kau tidak makan? Baiklah, pelajaran kita cukup sampai di sini. Kalian boleh mengerjakan tugas koran sejarah sendiri atau berkelompok. Sesuka kalian. Selesai. Terima kasih. Mau buat tugas bersama aku? Mau buat tugas di rumah? Ya, boleh. Hari ini langsung? Oke. Lisowa, sekelompok dengan siapa? Entahlah, ayahnya pasti akan membantunya. Soa, kau mau kerja berkelompok dengan kami? Soa, sudah pulang. Selamat sore, Paman. Selamat sore. Paman, hari ini Soa akan ikut kami mengerjakan tugas kelompok di rumahku. Apa? Tugas kelompok? Soa mengerjakan tugas. Benarkah? Ya sudah, Paman antar kalian ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Paman beli makanan. Ini, ayo makanlah. Terima kasih, Paman. Ini kotak bekal punya Soa. Dia tidak makan cemilan. Iya, jangan khawatir. Rumahku ada di sebelah sana. Kami bisa jalan kaki. Iya, Soa, nanti ayah akan jemput ya. Kerjakan tugasmu dengan temanmu. Oh iya, aku memelihara anjing pelacak. Wah, anjing pelacak. Dia sangat aktif saat wabah virus zombie. Dia akan menggonggong setiap lihat zombie karena seperti makhluk. Karena itu dia dapat penghargaan. Wah, keren. Aku pulang. Biasa. Tidak apa-apa, dia tidak akan menyerang. Zombie!